Shalom Pastor, Halo kedengeran Pak ya? Dokter. Pastor, saya ingin tanya, ketika firman Allah itu menjadi Yesus Kristus ya, jadi manusia, itu kan mestinya ada 3 juga kan, tubuh, jiwa, dan roh ya. Tubuh itu meskipun diciptakan oleh Roh Kudus, tetapi saya berpikir itu tetap tubuh manusia. Nah, kalau itu tubuh manusia, sementara jiwa dan roh substansi ilahi ya, dari ilahi. Nah, kalau itu tubuh manusia, berarti takut dan ada dopamin di dalam darahnya. Karena dia tubuh manusia, tetap ada darah, ada keringat kan. Nah, kalau dopamin naik, akan terjadi distress dia. Sehingga tetap ada rasa ketakutan. Tetapi ketika Yesus mengatakan, hendaknya cawan ini terhindar, tetapi kehendakmu yang jadi. Nah, itu adalah jiwanya. Sehingga itu adalah ilahi. Dan Bapa sendiri ada di dalam tubuhnya dalam bentuk roh kudus ya, roh Bapa. Nah, sehingga benar Yesus tetap waktu itu sebagai manusia kan, dia tetap bisa berkeringat dan keringat itu mengalir. Lalu yang kedua, Pastor, kalau Yahudi itu bukannya dia akan bisa menerima Yesus kalau dikatakan dia sebagai anak manusia, bukan anak Allah. Kalau anak Allah ditolak. Makanya dia disalib karena mengaku dirinya anak Allah. Kalau anak manusia itu seperti yang dikemukakan di dalam Nabi Daniel kan, anak manusia yang duduk di kanan Allah Bapa. Pencerahannya karena saya itu berpikir itu ya, misterinya Ya. Trinitas. Kalau yang firman yang ini Pak Dr. Andre Hart, ini mikrofonnya harus dimatikan, mikrofonnya kabelnya dicabut karena noise rusak kelihatannya mikrofonnya Pak Dokter. Jadi begini, Yesus yang menjadi firman yang menjadi daging, ya. Sebetulnya kata dagingnya di situ bukan daging tetelan ya, tapi dari kata sarx loh. Sarx itu kan berarti kedagingan, ya kan, hawa nafsu kan. Artinya sang firman itu ya kemudian sang firman itu atau dememra dalam bahasa Aramnya itu dia menjadi satu manusia. Sebenarnya itu kan bahasa, ya kan. Nah, jadi manusia yang punya hawa nafsu. Nah, apakah terus hawa nafsu itu ada rasa takut? Sebetulnya rasa takut kan adalah efek dari sesuatu. Kenapa orang punya takut? Definisi takut ini kan macam-macam, ya kan? Ada takut karena fobia ketinggian, fobia apa gitu kan. Tapi ada takut yang cuman takut bahasa Indonesia nih ya, kata takut ini loh, dalam bahasa Indonesia takut. Saya takut kamu meninggalkan aku. Apakah dia ketakutan karena melihat ulat bulu? Nah, itu kan juga takut juga. Tetapi bahasa yang digunakan itu 1 Yohanes 4 ayat 18 fobia. Ya, orang yang fobia tidak mengenal dosa. Orang yang fobia itu tidak tinggal di dalam kasih. Karena orang yang kasih itu nggak akan fobia. Nah, tapi kan fobianya fobia apa kan? Nah, fobia dengan masa depan, fobia dengan masa lalunya, bukan fobia dengan ulat. Nanti orang kalau takut sama ular, saya takut sama ular, berarti dia tidak dalam kasih dong. Nah, bukan seperti itu definisi takutnya, bukan takut sama ular. Tapi ada ketakutan dengan masa depannya, dengan takut. Kan begitu kan, takut dibunuh, takut dengan pemerintah, takut. Nah, itu kan takut kan macam-macam. Nah, yang satu Yesus menggunakan kata tremble tadi ya. Dalam bahasa tremble itu tadi apa tadi bahasa aslinya tadi ademoneo dan ektambe ya. Ademoneo dan ektambeo. Kata ektambeo itu bergetar, ademoneo itu distress. Apakah distress itu membuat selalu karena takut? Enggak juga kan? Walaupun salah satu penyebab distress pada umumnya karena takut. Tapi distress itu kan karena dia overthinking juga bisa distress kan?
ya kan, overthinking, atau dia tertekan, pergumulan batin yang luar biasa, orang kan bisa distres. Bagaimana dia bisa sampai berkeringat darah ya? Ya karena dia melawan, bergulat melawan kemanusiaannya kan. Kan itu firman yang menjadi daging itu, dia memiliki hawa nafsu, dan hawa nafsu itu bangkit ngelawan, nggak terima kan. Oh itu pergumulan yang besar. Ya bagi saya misalnya nih, saya dulu biasa kalau senggol bacok itu kan. Terus di awal-awal saya kembali bertobat, percaya, kembali kembali mengikuti jalan Tuhan, saya melihat orang-orang yang menghina saya. Wah itu saya nahan marah itu sampai bergetar ya. Pengen bales itu saya itu. Sampai bergetar, sampai akhirnya saya mukul tembok. Tapi saya nggak mau bales. Akhirnya saya pukul tembok, wah sakit sekali itu ya. Nah itu kan juga bisa Pak Dokter. Juga bisa menimbulkan distres, menimbulkan hormon-hormon yang tidak baik sehingga kita keracunan. Atau bisa sampai bahkan sampai berkeringat darah, saking kita apa namanya ya, depresi yang luar biasa kan. Karena dia besok harus dihina sehina-hinanya kan. Dia bergumul melawan dagingnya dia sendiri. Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku Tuhan. Sebab kalau besok sampai dia ngelawan, ketika di Getsemani dia ngelawan, maka bubar tuh semua rencana penyaliban. Kalau Yesus sampai ngelawan, apa yang terjadi coba? Udah ngajar. Sekali tiup aja mati semua. Jadi ini Yesus lawan benar, ya sudah bubar. Nanti nunggu berapa ribu tahun lagi. Kan dipersiapkan lagi orang-orang dengan segala macam dikondisikan. Nah, Yesus sebut bergumul, itulah pergumulannya Yesus di Getsemani untuk menghadapi hari esoknya dia. Makanya statementnya kan peristiwa-peristiwanya berurutan itu kan seperti yang sudah diketahui oleh Yesus kan. Telinganya Malkus dipotong, lalu Yesus ngomong sama Petrus, sarungkan pedangmu. Kamu kira aku tidak bisa memanggil 12 pasukan malaikat dari surga? Namun apabila aku melakukannya, maka maka firman Tuhan nggak digenapi. Kan begitu kan? Nah, itu kan pergumulannya, itu peristiwa itu pergumulannya di malam harinya. Apakah Yesus takut disalib? Saya yakin, saya kok nggak sangat yakin sekali Yesus tidak takut disalib. Apalagi takut mati, karena dia sendiri membangkitkan orang mati kok. Kenapa dia takut dengan orang mati? Kenapa dia takut mati? Jadi yang menjadi pergumulan Yesus di malam Getsemani adalah pergumulan orang-orang pada umumnya ketika dia ingin hidup berkenan sama Tuhan, yaitu apa? Masalah harga dirinya dia. Karena itu juga yang dicobai di Matius 4 kan, menjadi pencobaan bagi Yesus kan. Kalau kamu anak Allah, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Kalau kamu anak Allah, lompat kamu dari pembungan bayi suci. Kalau kamu menyembah aku, akan kuberikan seluruh bumi ini. Itu kan pencobaan yang dialami oleh Yesus, yang Yesus bisa meleset di situ sebagai manusia. Dan yang kejadian, Yesus ketika mau disalib, dia bisa basmi itu semua orang, tetapi bukan karena takut mati, tapi karena hinanya. Kamu mau bunuh aku, nggak usah pakai ngina-ngina, nggak usah pakai ludahin segala macam. Ya kan? Kalau mau bunuh saja. Itu lebih mudah. Contohnya begini Pak Dokter, ada berapa banyak orang takut mati? Banyak orang nggak takut mati loh. Makanya bunuh diri kan. Orang bunuh diri kan karena dia nggak takut mati kan. Dia lebih takut dengan apa? Harga diri yang terluka. Nah, ini. Sebentar. Mikrofonnya udah betul belum Pak Dokter? Apa namanya itu jadi ada unsur manusianya Yesus itu, tapi ada unsur ilahi. Dia ada unsur ilahi. Ilahi itu. Karena jiwanya itu firman Allah ya. Ya. Dan roh adalah roh Allah. Karena pada waktu itu pastor pernah cerita bahwa waktu dia berkata Eli Eli lama sabatani, itu berarti roh Allah itu meninggalkan dia. Dia memanggil bapaknya. Tetapi tetap tubuhnya dibikin tubuh manusia. Karena itu dia bisa makan ikan, bisa manusia. Dan kalau tubuh manusia, kalau dia kadar dopamin naik, karena dopamin itu turunannya adrenalin segala ya, itu akan meningkat jantung, darah dan seterusnya, dan kemudian juga akan menyebabkan dia ketakutan, gemeteran, dan mungkin ingat ya. Iya. Itu luar biasa ya kalau di stres itu punya darah keluar. Jadi saya bisa
memang saya yakin bukan dari sperma dan sel telur, tetapi itu diciptakan oleh Roh Kudus. Ya, bisa. Dari Roh Kudus kan. Ya, Maria itu hanya rahimnya hanya untuk memelihara Ya. atau ciptaan Roh Kudus itu atau bisa.